Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya David Silahoy. Dan pemirsa, KPK menjemput paksa tersangka kasus korupsi atau pemerasan di Kementan, yaitu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan kita langsung saja bergabung dengan Ismalia di gedung KPK untuk informasi selanjutnya. Ya Ismalia, apakah Anda tadi melihat penangkapan dari Syahrul Yassin Limpo atau jemput paksa oleh KPK? Ya, selamat malam David dan juga pemirsa. Hari ini memang KPK tadi baru saja menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 11 Oktober 2023 lalu. Yang dimana tadi baru saja sekitar 10 menit yang lalu, sekitar pukul 19.20 ini tiba-tiba ada 3 mobil yang datang ke KPK yang memang disinyalir ternyata ada Syahrul Yassin Limpo di dalamnya. Dan tadi juga kami sempat mengikuti ke belakang gedung KPK, namun ternyata dia kembali memutar kembali ke depan gedung KPK, dan tadi juga terlihat Syahrul Yassin Limpo ini didampingi dengan beberapa temannya atau mungkin kerabatnya, yang tadi juga Syahrul Yassin Limpo terlihat memakai topi dan juga dengan tangan terborgol yang dimana jika tangan terborgol ini juga KPK pastinya menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Dan tadi juga ketika ditanyai para media di sini juga apakah ini sesuai prosedur atau tidak, tadi Syahrul Yassin Limpo hanya bungkam saja. Dan tadi juga terlihat ketika Syahrul Yassin Limpo naik ke atas gedung KPK, ini juga tadi dia hanya terlihat mengangguk saja kepada awak media. Yang sebelumnya memang ini juga terjadinya penjemputan paksa pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini juga terjadi secara tiba-tiba karena sebelumnya pada sore hari ini kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Ferdi Diansa, ini mengatakan bahwa Syahrul Yassin Limpo baru akan mendatangi KPK atau memenuhi panggilan penyidik dari KPK pada besok Jumat 13 Oktober 2023 yang diagendakan pada siang hari ia baru bisa datang ke KPK. Dan tadi juga disinyalir dan juga diduga-duga ini KPK menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan, yang memang tadi pagi infonya mantan Menteri Pertanian ini berada di apartemennya di Jakarta Selatan. Dan tadi memang juga Syahrul Yassin Limpo ini terlihat juga wajahnya tidak terlalu kelihatan karena dirinya menggunakan topi. Namun apakah hari ini KPK akan langsung menahan Syahrul Yassin Limpo, ini kami juga masih menunggu informasi terbaru dari KPK. David. Ya, baik. Ismalia, dari informasi yang mungkin Anda kumpulkan, kan rencananya memang besok baru akan diperiksa oleh KPK. Tadi Anda juga sudah menjelaskan. Namun kenapa harus dijemput paksa sekarang? Apakah ada kemungkinan akan melarikan diri begitu? Iya, Syahrul Yassin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 11 Oktober 2023 maksud kami. Dan memang pada hari Rabu tersebut ini juga sudah dilakukan pemanggilan kembali oleh Syahrul Yassin Limpo oleh tim penyidik KPK. Namun Yassin Limpo ini tidak datang memenuhi panggilan dari penyidik karena alasan menjenguk orang tuanya di kampung halamannya. Namun juga secara tiba-tiba pada hari ini Syahrul Yassin Limpo juga mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Jakarta, dan mungkin ini upaya penjemputan paksa dari KPK karena mungkin harus mengusut tuntas dan mungkin akan melakukan penahanan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo karena dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang lainnya, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan juga Direktur Alat dan Mesin Muhammad Hatta. Namun untuk satu tersangka lagi, Muhammad Hatta, dari tadi juga kami masih belum melihat atau adakah upaya paksa Muhammad Hatta. Ini juga kami masih mengumpulkan informasi di sini, dan sementara itu informasi yang dapat kami laporkan. David. Baik, dari yang Anda lihat tadi ketika tersangka dibawa ke gedung KPK, apakah Anda melihat ada orang lain mungkin gitu, atau kuasa hukum atau mungkin keluarga yang ikut menemani, atau hanya Syahrul Yassin sendiri? Baik, ya tadi memang ada seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang ada 3 mobil yang datang ke KPK secara tiba-tiba, yang dimana memang satu mobil ini berisikan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan juga tadi ada 1 orang yang disinyalir itu merupakan kerabatnya. Ia juga menggunakan jaket berhoodie yang kami juga tidak bisa jelas melihat wajahnya apakah dia kuasa hukumnya ataupun kerabatnya. Namun
tadi kami juga di sini melihat atau kami memantau tidak melihat kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo. Jadi tadi Syahrul Yassin Limpo turun di depan gedung KPK. Ini hanya Syahrul Yassin Limpo sendiri dan juga kerabatnya. Tadi memang juga ada beberapa orang, namun kami juga belum bisa memastikan apakah itu adalah kuasa hukumnya ataukah mungkin kerabat dari Syahrul Yassin Limpo. David. Baik, ketika turun apakah Anda juga melihat pihak KPK membawa barang-barang atau seperti barang bukti begitu dalam bentuk koper atau mungkin berkas-berkas? Ya, baik. Tadi ketika memang 3 mobil tersebut datang memasuki KPK, ini memang ada 2 mobil berjalan ke belakang gedung KPK dan juga 1 mobil ini yang membawa Syahrul Yassin Limpo. Kami tidak melihat anggota KPK ataupun yang lainnya membawa barang-barang bukti ataupun koper ataupun dokumen, ini tidak terlihat dan hanya membawa Syahrul Yassin Limpo dengan tangan yang sudah terborgol yang dimana memang KPK ini adalah upaya penjemputan paksa oleh KPK. Jadi tadi untuk kedua mobil selanjutnya yang di belakang kami juga tidak melihat membawa barang-barang bukti maupun koper ataupun dokumen. Ini kami juga tidak melihat adanya barang bukti lainnya. David. Baik, tadi Anda katakan bahwa Pak Syahrul Yassin Limpo ini dijemput paksa di apartemen di kawasan Jakarta Selatan, di Barito kalau tidak salah ya. Tapi itu di apartemen mana yang Anda dapatkan informasinya? Ya, baik David, memang tadi saya sudah katakan sebelumnya, memang tadi pagi memang kami dapatkan informasi bahwa Syahrul Yassin Limpo ini berkumpul bersama keluarganya di apartemen daerah Jakarta Selatan yang tepatnya di apartemen Barito. Namun kami tadi juga belum bisa mendapatkan informasi pastinya. Namun karena berdasarkan informasi pagi tadi beliau berada di apartemen ini, mungkin diduga bahwa KPK menjemput paksa dirinya yang tengah berada di apartemen di daerah Jakarta Selatan. Namun kami masih belum bisa mendapatkan informasi pastinya apakah Syahrul Yassin Limpo dijemput di apartemennya tersebut ataukah mungkin di tempat lain. Nanti kami akan kabarkan kembali kepada David dan juga pemirsa. Baik, apakah pihak KPK, mungkin juru bicara KPK telah memberikan informasi kapan akan menggelar konferensi pers begitu? Ya, baik David, sedari tadi siang kami di sini memang dari tadi belum ada satupun atau jubir KPK yakni Ali Fikri yang keluar dari KPK yang tiba-tiba memberikan statement, ini juga belum ada dan dari KPK pun juga tidak ada karena tadi juga kejadian atau penjemputan paksa dari Syahrul Yassin Limpo ini terjadi secara tiba-tiba karena sebelumnya yang memang kami sudah sampaikan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya akan datang ke KPK memenuhi panggilan penyidik pada esok hari. Jadi memang kejadian ini sangat tiba-tiba sekali dan belum ada statement apapun dari pihak KPK maupun juga dari pihak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. David. Baik Ismalia, terima kasih untuk informasinya. Tentu kami tunggu update selanjutnya. Mungkin juga konferensi pers yang akan digelar oleh pihak KPK. Selamat bertugas kembali.